Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara Figur Inspiratif Stitaf TV. Pada segmen kali ini, pada momen kali ini kita akan menghadirkan sosok-sosok yang menginspirasi bagi kita, terutama sosok-sosok muda yang bisa inspirasi bagi kita semua, sehingga di tayangan ini nanti kita mencoba mencari beberapa figur yang dianggap inspiratif dan itu bisa diketahui oleh banyak orang sehingga mampu menginspirasi. Pada kesempatan ini kita menghadirkan sosok yang menurut saya sangat luar biasa. Beliau adalah Profesor Dr. Insinyur Komariah Soliha, dan ini gelarnya bau banyak, luar biasa ini saya. Itu selamat datang Prof. Komariah. Saya ini manggilnya apa enaknya, Pak? Ibu, Prof, atau Mbak Prof, atau apa yang kira-kira lebih akrab gitu? Kalau di rumah dipanggil Kom saja. Kom, oke. Okay. Kalau di kampus ya Prof Kokom atau Prof Soliha. Oke. Kalau di sini Mbak Prof saja, biar berbeda. Ya, jadi ini dunia yang samar-samar, dunia maya ini dunia samar-samar. Oke, Mbak Prof, gelar panjenengan ini kan banyak. Mulai dari kalau guru besarnya Profesor Dr. Insinyur, ahli madya Hiperkes, sarjana teknik, magister kesehatan, Ibu ASEAN Engs. Apa itu? Dari Ibu ASEAN yang Ibu ASEAN dulu. Itu adalah insinyur pembina utama. Jadi kalau di dunia engineering itu biasanya bisa memberikan atau level yang paling atas untuk membina atau proyek begitu. Nah itu jadi biasanya. Gitu ya. Kalau ASEAN Engineering adalah digunakan untuk kita ujian begitu ya, tingkat Asia. Ketika kita mau ada proyek atau apa itu bisa level Asia. Dengan mempunyai memegang sertifikat. Saya ini agak sedikit heran ya. Namanya sih nama Jawa Islami begitu ya, tetapi di depan dan belakangnya itu bisa menyandang sekian banyak gelar akademik, dan itu tidak bisa diperoleh oleh bagi semua perempuan-perempuan, apalagi ini perempuan muda loh. Sudah manula. Sudah manula. Loh, belum lah Bu. 45 saja belum. Ini kan sudah prestasi yang luar biasa. Artinya melihat gelarnya saja ini sekedar tambahan bahwa Prof. Komariah atau Mbak Prof ini menjadi guru besar di usia 36 tahun. Salah satu warga Lamongan yang betul-betul menurut saya ini masuk muri atau bahkan Book of Record kan begitu di usia 36, dan apalagi bidangnya sains begitu. Jenengan ini termasuk manusia normal Bu ya? Artinya normal ini apa sih yang anomali pada diri panjenengan sehingga kok begitu giatnya untuk belajar begitu, kira-kira begitu? Oke. Sebenarnya aktivitas itu hanya berpikir itu tanggung jawab begitu saja, dan saya tidak ada cita-cita yang muluk-muluk begitu karena orang kampung, tapi dari orang kampung sinilah yang membawa menjadi profesor begitu ya. Mungkin barokahnya Bayai, mungkin barokahnya waktu di pesantren. Dan itu tidak bisa dilogika ya. Nah, apa sih yang menginspirasi perempuan kok mau sekolah tinggi-tinggi begitu? Sebenarnya cita-cita saya dulu itu pengen jadi dokter gitu, cuma enggak keturutan. Enggak keturutan. Jadi saya hanya berpikir kuliah apa, sudah diberi Allah takdir untuk bisa kuliah ya, kuliah apa yang itu bisa bermanfaat untuk saya calon ibu begitu. Jadi itu nanti bisa untuk mendidik generasi penerus saya
yang berkualitas. Jadi biar ada perbandingan calon ibu lulusan SD, calon ibu lulusan SMP, SMA dan sarjana. Nah, sarjana apa yang itu langsung ilmunya langsung diimplementasikan ke anak dan keluarga. Makanya saya ambil K3 keselamatan dan kesehatan kerja. Itu aja pikiran saya. Pada saat itu kok sudah punya pikiran begitu? Karena kedokteran tidak lulus tadi. Karena kedokteran tidak lulus tadi. Terus ya sudah karena tidak lulus. Atau mungkin memiliki trauma ya, artinya jenengan ini kan lahir dari keluarga yang seperti apa artinya, sehingga kok terus oke, saya nanti harus menjadi orang tua yang bisa memberikan pelayanan maksimal kepada anak-anak saya, misalkan begitu. Masa kecil panjenengan itu atau ada jangan-jangan ada trauma gitu? Nggak ada trauma. Saya ikut nenek. Jadi ikut kakek dan nenek. Jadi sejak kecil itu didikan kakek nenek. Kalau ikut kakek nenek ya kan penuh dengan kasih sayang ya. Tidak ada marah-marah begitu, tidak ada. Jadi main dibiarkan, main full dibiarkan. Jadi ya biasa rutinitas anak-anak sekolah di kampung, tidak ada HP. Jadi makanya saya menerapkan bagaimana anak-anak sekarang itu, terutama anak saya begitu ya, itu biar aja diolok-olokin gaptek dengan HP itu tidak masalah begitu. Karena anak kecil harus nuansa explore begitu. Jadi ya sama dengan anak-anak kecil pulang sekolah sepedaan keliling-keliling kampung, terus bluron, apa itu bluron itu ya, berenang di kali, selodoran, hujan-hujan, ya naik panjat-panjat wet asem gitu dilakukan. Kalau inget itu ya geli gitu. Ya itu biasa gitu. Main lumpur di sawah, terus cari welut, cari keong, ya sama kalian dari kosakatanya itu kan memang anak desa betul ya. Bluron, cari welut, menek asem, jago sawah dan seterusnya. Iya itu. Karena memang Mbak Prof ini lahir dari desa, masa kecilnya sebagian besar di desa, baru ketika kuliah itu hidup di kota ya Bu ya. Jadi adakah perubahan Mbak Prof dari hidup yang atau apa ya kira-kira begini, kehidupan keluarga panjenengan dulu karena ikut nenek berarti orang tua ada juga. Oh ada juga. Tapi cuma bapak kan apa itu nelayan ya, ayah itu apa itu bekerja sebagai nelayan. Enggak, jadi kakek dan nenek, ayah, mak itu semua enggak ada yang lulus SD. Jadi karena tidak ada biaya katanya begitu, itu cerita. Dan nenek saya jualan gelali sampai jalan kaki sampai tidak dapat, katanya begitu dulu. Artinya orang tua tidak ada lulus, yang lulus? Tidak ada, SD pun tidak ada yang lulus. Terus kok bisa jenengan saat sampai menjadi guru besar, ini logikanya di mana? Kan begitu. Nah, ini 1001 loh. Oke. Takdir itu juga ya, takdir. Tapi poinnya takdir itu kita bisa raih begitu, okay? Untuk semuanya saja, terutama warga Lamongan. Ketika ada SD, SMP, SMA, saya teringat Ibnu Sina waktu ngaji kitab kuning karena belum pinter. Iya, enggak pinter. Di pesantren ikut-ikutan saja, paling belakang. Nah, di sana dikatakan bahwa Allah mempunyai takdir yang bisa dirubah begitu. Nah, itu apabila kamu akan merubahnya sendiri. Dan siapa akan memikirkan saya, itu berarti baik positif maupun negatif ya itu nanti akan ya itu jawabannya gitu loh, poinnya begitu. Atau jenengan maksudnya begitu. Oke, itu kan sesuatu yang tidak bisa dilogikakan. Tetapi paling tidak biasanya seseorang itu akan mencapai apa ya, cita-cita, tahapan dan sebagainya itu kan karena faktor lingkungan. Karena sejak kecil dididik, oh begini loh, ini loh. Kalau orang tuanya berpendidikan, otomatis kan pasti harusnya akan memberikan wawasan-wawasan. Ini nggak ini kan bisa gitu loh. Terus kira-kira, mungkin ini trial data mas. Oh gitu ya. Tuhan ini agak sedikit membingungkan juga itu. Biasanya kan begitu. Terus masa kecil Mbak Prof ini apa sih yang
betul-betul menjadi motivasi penggerak sampai hari ini? Masa kecilnya apa kira-kira? Oke. Karena anak tunggal gitu ya Mas. Jadi saya berkeinginan akan merubah begitu. Merubah bahwa jangan saya sampai bertani terus. Bertani dalam arti ya setidaknya saya harus juragannya petani gitu loh Mas. Aku ki ora sanggup panas-panas itu ora sanggup. Ora sanggup begitu. Dan almarhumah kakek dan nenek dan juga almarhumah ibu saya itu mengatakan bahwa selalulah berbuat jujur, dan ketika kamu sudah ditakdirkan yang terbaik itu harus tanggung jawab. Simple tapi itu abot begitu loh Mas, abot banget gitu. Jadi ketika ayah susah payah menguliahkan begitu, saya pun karena nggak dikasih sepeda karena anak tunggal takut jatuh gitu. Jadi kemana-mana waktu di Surabaya itu ya saya ngangkot. Jadi pagi ambil Hiperkes Diploma K3 itu, malamnya saya di Teknik Industri Untak. Jadi double begitu. Double kuliah. Double kuliah waktu S1 itu. Anaknya dari hanya lulusan SD tetapi kok cek niate gitu loh. Iya, iki jenenge bonek Mas. Gitu. Enggak ngono ora wong Lamongan kok. Ini enggak ngono, bukan orang Lamongan toh gitu, bonek gitu. Nah, ketika kadang uang telat kiriman begitu ya, saya dan teman-teman waktu kuliah itu jualan bunga Mas kalau wisuda. Ini adalah untuk kalau pas wisuda kita ke Kayun, Mas tahu ya Kayun. Di Kayun itu nanti beli bunga mawar-mawar itu kita malamnya rangkai bareng-bareng dengan teman-teman. Paginya kita jual begitu. Jadi kalau biaya totalnya waktu itu adalah 2.500, maka saya jual menjadi 10.000 satu tangkai yang itu bisa terjual sampai 500 tangkai. Nah itu untuk membiayai ulang-ulang. Nah terus saya berpikiran setelah lulus S1 adalah saya mau bekerja waktu itu. Saya ingin ada pekerjaan lah begitu, karena sejak S1 sudah ikut dosen, ikut dosen. Menjadi asisten begitu. Jadi proyek-proyek untuk audit, sudah latihan untuk audit di beberapa perusahaan waktu itu. Karena kan jurusan K3 kemudian teknik industri, saya teknik industrinya pun ambil K3 dan ergonomi. Nah kalau hari Sabtu dan Ahad kadang-kadang ikut-ikutan ngaji di Ampel. Pelengkap strip doa saja Mas. Jadi biar ilmunya. Saya ingin tahu begini Mbak Prof, sebelum sampai itu kan di dunia yang sudah dewasa lah. Dunia kecil. Masa remaja. Masa remaja panjenengan. Pacaran apa ndak ngono ya? Pacaran atau tidak? Sekolah iku lungguh nduk ngarep apa nduk mburi kan begitu. Terus kemudian pernah mondok di Siman, Pondok Pesantren Al-Fatah itu prosesnya bagaimana? Setelah lulus SD sebenarnya saya ikut-ikutan teman-teman ben rodok kutho sedikit. Itu awalnya sekolah di MTS Babat Mas. MTS Babat ya. Tapi karena sakit jadi sama ayah ndak tega. Akhirnya yang deket saja gitu. Nah, waktu itu ada Pak Guru Prapto itu kan masih keluarga, udah di Siman saja gitu. Awal-awal ya shock tuh Mas, tidurnya kan namanya pesantren ya. Jadi kepala dengan kepala gitu kan kayak pindang dijejer gitu. Ya shock awal-awal, tapi asik juga. Justru yang mencetak saya menjadi sangat-sangat mandiri itu di pesantren. Itu mewarnai sampai sekarang. Makanya anak saya pondokkan Mas. Jadi saya nggak bangga anak saya bisa ke luar negeri nanti, tapi saya akan bangga sekali kalau anak saya itu benar-benar ini alhamdulillah sudah mondok ya sejak SMP dan SMA dan tahfiz begitu mudah-mudahan. Jadi itu awalnya, jadi sampai sekarang pun saya walaupun sebentar ya itu tadi tidak bisa dilogika bahwa pesantren yang sangat mendidik dan mewarnai hidup saya itu ya waktu di pesantren Siman yang sebentar itu. Mondok sebentar saja begini apalagi lama nanti nggak jadi profesor akhirnya. Nah jadi kalau di pondok itu kan jam 1 jam 2 itu sudah disebeti sama Mbak Mamun itu waktu itu sama sajadah begitu ya biar bangun.
Tapi justru itulah yang membuat sampai sekarang saya sudah budaya untuk hidup berperilaku menjadi semacam habitus begitu ya. Jadi kehidupannya. Jadi sudah aktivitas begitu. Aktivitas. Jadi tidur maksimal ya. Bagi saya 4 jam itu sudah sangat lama, tidur 4 jam itu. Jadi bangun jam 1, kemudian mandi. Kenapa saya harus terbiasa mandi jam 1 itu? Ya itu tadi, karena berpikir bahwa saya mau ngajar, mau ke Kemanten saja dandan cantik gitu loh Mas. Masuk menghadap pencipta kok. Ini filosofis ini. Enggak. Hanya berpikir ya orang yang baru belajar begitu. Jadi saya berpikir masa saya tidur kan enggak tahu posisi saya seperti apa. Apakah iler saya itu mengenai rambut saya atau pundak saya kan enggak tahu. Sedangkan itu bukan area wudhu gitu loh Mas. Jadi saya mau enggak mau harus mandi begitu. Nah, jam 1 mandi. Apakah sejak SMP memang begitu? Di pondok dulu begitu. Di pondok dulu begitu. Kalau nggak mandi pagi saya, nanti subuh itu nggak dapat antri Mas. Oh gitu ya. Iso-iso sekolah beratus karena pernah kejadian. Keadaan begitu menuntut. Iya. Jadi jam 1 itu ketika disebeti Abayai itu, saya membuat apa itu trik strategi. Jadi ketika mbak-mbaknya, karena waktu itu kan masih kecil ya, mbak-mbaknya itu kan antri duluan, dan antri itu mereka sudah mempunyai rute begitu. Misalkan mbaknya mandi, nanti teman-temannya pada saya sudah di depan kamar mandi gitu, nggak dapat antri gitu loh Mas. Jadi ketika saya jam 1 sudah bangun, maka saya harus mandi sekalian mencuci baju yang tadi pagi belum kecuci. Jadi, itu hikmahnya antri mandi itulah ke bawah sampai hari ini ya. Itu budaya. Atau mungkin sosok di rumah Bu, Mbak Prof, yang menginspirasi panjenengan. Kalau nenek itu orang itu. Kalau nenek dan kakek karena terbiasa ya, karena rumah saya berdampingan dengan masjid di Gumanto itu. Jadi beliau itu jam 2, jam 3 sudah di masjid. Nanti habis subuh mendengarkan tausiah begitu itu pengajian ba'da subuh itu baru pulang begitu. Dan itu rutinitas yang memang dari dulu Mas. Itu kan rutinitas khas orang-orang perdesaan. Sampun nonton-nonton terus ke sawah, menjelang mau duhur pulang dari sawah terus ke masjid lagi begitu. Jadi di rumah itu jarang sholat di rumah. Jadi karena dempet dengan masjid, jadi ya sholatnya ke masjid. Begitu. Apalagi atau mungkin begini. Jenengan bisa sampai seperti ini itu kan artinya ada proses. Proses-proses terutama mungkin di gaya belajar. Kan begitu. Dan motivasi lah. Gaya belajar seperti apa sih? Kan saya itu tetap, ini pasti saya penasaran sebenarnya bukan pada panjenengan malah ini, kepada seseorang tuanya. Lo kok bisa, bagaimana menginspirasi atau paling tidak memberikan dorongan, atau maksudnya hanya sekedar doa-doa kan begitu? Doa itu tidak hanya nak tak doa ke kita, tidak. Tapi kebiasaan di keluarga kami setiap ingat itu harus dikirimi Fatihah. Jadi sehari itu bisa sampai 20 kali Al-Fatihah itu. Karena saya dengar sendiri begitu, dan itu sekarang sudah saya terapkan kepada anak-anak saya gitu. Nah kalau mengenai budaya belajar Mas, beliau itu menekankan ora usah dene wong pinter itu masih banyak wong pinter, tapi nak wong pinter itu akan kalah kalau awakmu telaten. Nah itu iki jadi ada PR, tidak ada PR, itu wajib everyday, itu setiap hari wajib membaca Mas. Itu kebiasaan. Dan dulu biasanya dibelikan karena wong kampung nggak ada, itu biasanya saya pinjem majalah Bobo, Kuncup, Intisari, itu kan majalah zaman dulu ya. Ya itu pun pinjem Mas, nggak mau di rumah. Mau ya telaten ini, kalau saya telatan gitu. Atau mungkin ada trik khusus ketika misalkan ya belajar. Kayak belajar mulai dari SD begini, di SMP itu begini, di SMA itu begini. Di SMA ini kan masih di pondok juga, Mbak Prof? Enggak, di SMP cuma kadang ngajinya ke Kauman begitu. Enggak, yang di SMA? Enggak. Hanya ikut ngaji sorok Bandungan begitu ya istilahnya.
Cuma memang kebiasaan saya dari kecil itu wajib tirakat begitu. Makanya aku sampai saiki guru. Ya kurang gizi Mas gitu. Jadi Senin Kamis itu wajib. Oh nggih. Senin Kamis wajib. Jadi ada laku ritual yang harus dilakukan. Karena memang jujur saya tidak pinter begitu. SD madrasah nggih, madrasah. Madrasah itu ya enggak pernah ranking 1 2 itu enggak. Sekolah jenengan juga bukan sekolah yang favorit toh? Enggak ono. Iki kok yang ngomongnya. Enggak, artinya kan dari sekolah di SD, mondok juga di desa, SMA-nya lebih cari panjenengan tadi kan lebih pelosok di SMA Kedung Pring. Kan begitu. Akhirnya proses dari desa terus kemudian pergi ke kota, kuliah. S1-nya di mana, Bu? Di UNER. Di UNER. Sama di UNTAD. Di UNTAD. Sekaligus itu. Iya, bebarengan. Luar biasa. Setelah itu S2 di UNER juga. UNER juga, S3-nya di Brawijaya. Artinya kan selama usia dewasa 18 sampai 20 sekian itu kan berproses di kota. Nah, apa perbedaan gaya belajar dari ketika di sekolah yang di desa itu, yang mungkin tidak banyak yang bisa memberikan dorongan-dorongan akademik lah katakanlah begitu, sampai bisa membentuk jenengan kuliah S1 yang double, kan begitu. Ya mungkin orang tua tidak kaya-kaya banget, tapi paling tidak kan yang bisa diberikan kan begitu. Lah jenengan anaknya sultan apa mboten? Bukan toh? Amin, mudah-mudahan itu. Ayo Mas yo. Kan bukan gitu loh. Katanya tadi bapak di desa yang hanya sekedar petani, lulus SD saja tidak, kan begitulah. Terus kemudian sekolah juga bukan di sekolah yang favorit. Kan begitu toh, hanya berbasis pesantren di desa, cari turu ya uyel-uyelan, tetapi bisa mengantarkan panjenengan proses sedemikian rupa itu loh. Nah ini sudah mulai agak sedikit kekinian ini pertanyaannya. Nggih. Jadi begini, saya berangkat dari desa, nggih. Ketika mau kuliah pun itu berat. Naik bus itu kan tidak dari Bojonegoro, nggih. Jadi nyedatnya apa nyedat itu? Menyetop, memberhentikan ngedang. Wes pokoknya wong Lamongan paham lah. Nyedate ki ning pucukku itu Mas. Diantar bapak sepeda motor, iku abot Mas bawa sembako karena engko ning Surabaya biar nggak belanja gitu. Jadi bawa beras, bontot gitu nggih. Dan kalau sampai pucuk itu bus itu mesti sudah penuh. Karena dari Bojonegoro atau dari Semarang. Kuwi ngadeg berdiri sampai Osowilangun. Jon keren banget begitu. Dan itu desek-desekan. Sangat romantis. Oh, sangat romantis itu. Apalagi bau parfumnya itu nyaman betul gitu. Tapi ketika dijalankan itu bukan gaya nggih, bukan sok begitu, tidak betul. Zaman segitu saya bisa proses belajar arep urip enak ya kudu soro. Itu pesennya orang tua. Arep enak ya kudu soro, ndak mungkin kowe enak dhisik, engko justru enak malah lalai itu. Jadi disyukuri saja. Yang penting kamu bisa kuliah. Nah, itu proses waktu selama kuliah. Orang melihat kan profesornya sekarang. Tidak melihat bagaimana proses bangun jatuh bangun itu. Setelah itu saya mencoba untuk poinnya adalah seumuranku banyak yang tidak sekolah padahal pinter begitu, dan juga banyak orang kaya tapi tidak dikasihkan takdir sama Allah untuk bisa kuliah. Nah saya ini sudah dikasih begitu, sudah dikasih kesempatan takdir Allah untuk bisa kuliah. Lah masa dikasih tugas kok nggak tanggung jawab, begitu aja pikiran saya. Jadi masa terseok-seok kok ya harus selesai begitu. Nah itu hanya pikiran yang lurus-lurus saja. Saya nggak berpikir nanti jadi apa, apalagi bayanganmu jadi profesor itu jauh Mas, nggak ada sepikiran sama sekali begitu. Saya hanya berpikir itu tadi kembali, saya nanti itu mau menjadi ibu rumah tangga begitu. Jadi anakku itu biar ndak uripe koyo saya begitu ya, berarti dia harus lebih baik dari saya. Bagaimana saya mendidiknya, itu aja pikiran saya. Karena betapa ndak enaknya hidup sendiri itu ndak enak loh. Anak tunggal itu ndak enak sekali. Oh, anak tunggal. Iya.
Itu aja pikiran saya saat itu. Jadi pingin punya banyak-banyak anak, begitu maunya. itu ceritanya. Berarti kan ada dua kata kunci dari orang tua itu tadi. Satu telaten, yang kedua itu kan menurut saya filosofi sekali Mbak Prof. Bahwa awamu pengen sukses, ya kudu soro dhisik. Kayak ini sing jangket, dan itu bisa jadi dikatakan sebagai petua yang normatif ya dari orang tua ke anak-anak. Tetapi proses, artinya kan proses kreatif dari masing-masing kita ini berbeda-beda. Ada yang merasa bahwa kita di bawah, kemudian saking sorone ya sudahlah, wis takdirku anake wong petani, ya wis aku ya kudu petani. Lek aku anake guru, aku ya kudu dadi guru, dan seterusnya. Biasanya ada yang begitulah. Jenengan ini kan termasuk salah satu yang anomali itu gitu loh. Sehingga iya, ini sesuatu yang tidak lumrah, makanya disebut sebagai anomali. Iya. Enggak apa-apa Mas, terima saja. Sehingga proses sekarang apa yang hendak jenengan bawa, paling tidak begini, Anda lahir dari Kabupaten Lamongan, putra daerah yang sekarang berkiprah di Universitas Brawijaya Malang, yang sebelumnya berdinas di Lambung Mangkurat, Kalimantan Selatan. Iya, betul. Kenapa jenengan pindah ke Malang? Agar pengen dekat dengan orang tua atau? Setelah lulus S2 yaitu di Airlangga, waktu itu langsung dinikahkan sama ayah. Padahal saya Siti Nurbaya ya? Iya kayaknya. Iya. Saya saat itu saya berpikir saya mau S3 begitu, karena ada kesempatan untuk keluar negeri beasiswa. Ketika sedang follow up dan lain-lain, awakmu wong wedok ora usah sekolah dukur-dukur, nikah dhisik. Dene kalau sudah nikah nanti diridhoi sama suamimu, ya silakan kamu keluar S3 keluar negeri begitu. Nah, setelah lulus S2 langsung dinikahkan. Saat itu juga umur 23 saya lulus S2. Umur 23 itu juga langsung menikah. Terus saya dibawa ke Kalimantan karena suami PTT, dokter Airlangga juga. Beliau lulusan kedokteran di Airlangga, terus dibawa PPT ke Kalimantan. Nah, ketika di Kalimantan saya punya anak itu, terus kemudian anak yang pertama, terus dari sana ada di koran pengumuman rekrut dosen seluruh Indonesia begitu di Lambung Mangkurat. Suami bilang, kamu nggak inginkah jadi dosen begitu? Ini ada kasihan sudah S2 kalau nggak ngajar, kan kamu suka anak kecil begitu, karena mungkin nggak punya adik itu, jadi saya itu suka sekali dengan anak kecil, jujur saja saya suka sekali. Terus kemudian saya coba ikut tes Desember waktu itu, Desember 2005, Desember 2004 begitu. Setelah proses terus alhamdulillah diterima. Jadi SKTMT saya sebagai dosen waktu itu diletakkan di kesehatan masyarakat di bawah naungan kedokteran Lambung Mangkurat. Nah, itu adalah tahun TMT-nya 1 Januari 2005. Terus 2007 ambil S3 di UB. Harapannya di tengah-tengah karena mertua di Blitar, ayah di Lamongan, jadi ambil di UB saja, nggak usah jauh-jauh. Terus kemudian balik 2011 ke Kalimantan. Proses ngurus lektor kepala sampai guru besar itu 2015. Jadi kesuksesan seorang perempuan itu adalah bukan pada saya, tapi ridho dan doa suami. Itu poinnya di sana saya. Karena surga saya ya suami begitu. Itu yang saya yakini itu ada di waktu ngaji Riyadhus Sholihin waktu itu ya di pesantren. Jadi membekas sekali walaupun ikut-ikutan begitu. Mbak-mbaknya kan selalu di depan, saya paling belakang. Kecil sendiri kan? Kecil sendiri. Jadi tidur itu ora kelihatan gitu maksudnya. Nah, dari situ bagaimana kok bisa pindah sampai ke Malang? Ya karena suami pindah. Nah, suami pindah, terus saya sudah kerasan di sana, di Kalimantan itu sudah kerasan. Maksudnya channel sudah banyak. Kemudian sebagai konsultan K3 tambang batu bara, kemudian Shell, kemudian Astra yaitu perkebunan karet sama sawit.
kemudian rumah sakit, gedung bertingkat dan lain-lain ya di sana ketiganya itu. Kemudian yang terakhir adalah konsultan jalan dan jembatan, membawa PU dan PT Wika dan PT Berantas waktu itu diajak oleh Dinas Direktoral Transportasi. Itu saja waktu itu. Nah, hikmahnya ketika Allah memberikan harus patuh kepada suami, ikut suami, akhirnya hikmahnya banyak. Jadi semakin dekat dengan orang tua, kemudian bisa ya takdir ini akhirnya bisa di pesantren lagi. Bisa kembali ke pesantren. Iya, alma mater itu yang penting karena saya kemarin saya menjadi profesor ya yang mewarnai salah satunya adalah SMP Simanjaya, alma mater saya. Jadi mau ndak mau ya saya ingin begitu berpartisipasi. Dah itu saja. Artinya kan begini, bahwa sekolah itu kan bukan di mana sekolahmu, tetapi bagaimana proses sekolahmu. Betul. Kira-kira begitu nggih? Betul. Dimanapun sekolah begitu, kalau itu diseriusi maka akan membuat berhasil. Faktanya tidak sedikit orang-orang sukses kayak Pak Dahlan Iskan, terus kemudian Pak Habibie, itu idola almarhum, itu idola saya sampai sekarang gitu. Artinya faktanya itu gitu loh. Sekolah bagus pun belum tentu mencetak, tapi setidaknya kita kan harus mengikuti arus lingkungan, karena kesuksesan juga dicetak oleh lingkungan. Saya berpikir kalau saya bau berkumpul dengan orang yang harum parfum kan jadi ikut harum juga begitu. Kesababan. Kesababan, okay. Nah kalau di sini banyak ulama, banyak barokah dari abayai dan gus-gus gitu kan, jenengan semua. Ini insya Allah saya ya nanti kalau di surga itu setidaknya kan yuk ikut gitu loh, dipanggil gitu. Itu. Saya ikut sampean nanti. Saya gandol gitu. Saling menggandol. Gitu. Nah, kiprah yang saya semakin sekarang aktif itu adalah ketika para pimpinan di Kemendikbud itu ya cobalah ikut berpartisipasi di Kemendikbud gitu untuk anak SD sampai SMA. Dan alhamdulillah dilibatkan adalah kemitraan waktu itu 2016. Jadi sampai ke ke Manggarai, NTT, ND, terus kemudian kalau ke Papua itu sampai ke Kerom, kemudian Sulawesi, ya. Artinya keliling Indonesia. Iya, insya Allah begitu. Itu kan setelah betul-betul menekuni dunia pendidikan, keilmuan dan seterusnya itu. Artinya kan proses kalau saya urusan proses dapurnya ini loh. Lah kira-kira Mbak Prof, tips dan trik apa sih bagi generasi ya terutama adik-adik kita yang sekarang sekolah di desa, terutama di pesantren dan seterusnya, bahwa dimanapun berada, bahwa apalagi misalkan saya ini kan bukan anaknya orang kaya, bapak saya tidak sekolah, ngapain saya harus sekolah? Kan sebagian besar dari kita kan begitu. Atau bapak saya lulusan sarjana, maka saya harus sarjana dan seterusnya. Sebenarnya ada ndak sih keselarasan antara bahwa sekolah dengan pekerjaan, atau bahwa kamu bekerja apa itu akan dipengaruhi oleh sekolahmu, atau jangan-jangan pekerjaan ada loh yang tidak sekolah, artinya sekolahnya di SMA atau bahkan SMP tetapi bisa menjadi kaya. Nah, kira-kira seperti apa Pak Nanjenengan? Aduh, dalam sekali ya pertanyaannya. Aduh, nggak bisa ngomong sampean. Kok diedit apa? Oke lah. Jadi begini, untuk semuanya saja, bahwa perubahan itu berasal dari diri sendiri, begitu. Dan perubahan itu adalah diwujudkan poinnya senantiasa untuk patuh dan berbakti kepada orang tua.
Karena kunci utama kesuksesan sehebat apapun kita, itu yang lebih hebat adalah orang tua kita. Terus jangan sampai 2 kali dipanggil. Selalu cium tangan, kemudian manut, itu poin utama kita sukses. Karena dengan ridhonya itu doanya lebih makbul. Seperti imam besar di Mekah Al-Mukarram, Imam Sudes, itu kalau ibunya ketika marah, imam Masjidil Haram begitu. Nah, itu saya inspirasi sekali dan itu saya ikuti begitu. Terus kemudian dari situ ilmu dunia itu adalah nyata. Jadi bisa tidak bisa kita mencoba untuk berusaha. Kalau gagal artinya itu takdir yang Allah nggak ridho dan artinya sudah disiapkan takdir yang lebih baik. Ya, kelihatan gaya tidak, tapi itu yang saya lakukan begitu. Saya memang tidak pintar begitu dan saya belum baik, jadi berusaha untuk baik. Jangan nggak pintar, tapi kan kuncinya telaten itu. Iya betul. Strateginya adalah telaten, wajib ain telaten. Dan ketika sehari itu tidak baca, itu akhirnya ketagihan. Jadi rasanya itu kok aneh gitu. Apakah masa kecil jenengan Mbak Prof suka membaca? Saya suka baca. Jadi bukunya siapa saja itu tak baca. Koran-koran usang itu tak baca. Catatan utang itu bocor usang. Jadi koran-koran yang ada di warung-warung itu biasanya untuk bungkus itu. Dari mana jenengan punya inspirasi untuk gemar membaca kan? Ya apakah orang tua juga pencinta buku? Waduh, nenek itu malah nggak bisa baca tulis. Iya. Nggak tahu, suka saja begitu. Karena dengan membaca itu di RRI, radio nasional tulisannya. Radio nasional itu kan biasanya saya suka RRI, ya itu mendengarkan radio RRI karena kakek itu sukanya wayang, ludruk yang jam 12 malam itu. Nah, saya sukanya mendengarkan berita RRI itu. Jadi saya orang kampung membayangkan ketika penyiar radio RRI itu memberikan berita, seolah-olah saya itu ikut ke sana begitu. Ikut ke sana gitu. Nah, itu aja. Selain itu proses kesukaan untuk membaca. Jangan di SMP, SMA itu sudah mulai mencintai buku, membeli buku atau apa kira-kira apa? Buku-buku yang saya baca itu adalah buku-buku cerita kayak sahabat-sahabat Rasulullah itu. Buku-buku agama saya sudah beli. Tapi yang tidak huruf Arab gundul aku nggak bisa, belum bisa. Jadi saya membeli buku-buku yang sejarah-sejarah. Saya suka sekali sejarah. Jadi sejarah bagaimana perangnya Islam zaman dulu itu seperti apa. Terus kemudian Nabi Muhammad itu bagaimana. Artinya kan punya kesukaan membaca. Karena kan tidak mungkin bahwa orang bisa berprestasi, artinya bisa apalagi di bidang akademik tanpa disertai dengan kemampuan membaca yang baik kan begitu. Nah, ini sosok inspiratif. Saya masih banyak sebenarnya pertanyaan yang harus saya sampaikan. Tetapi karena keterbatasan waktu dan keterbatasan memori juga sehingga ini nanti nggak bisa kita sudahi. Terima kasih Mbak Prof Komaria. Jadi ini sangat menginspirasi sehingga kapan-kapan kita undang kembali kalau memang mudik ke rumah. Mungkin pertanyaannya bukan seputar dunia akademis dan perjalanan hidup akademik panjenengan, mungkin yang lainnya. Makanan kesukaan. Kira-kira begitu. Kenapa suka makanan tetapi 4 sehat 5 sempurnanya kurang gitu? Enggak. Kurang gizi ini. Oke. Baik, terima kasih Prof Komaria sudah mampir di channel kami, sekedar ngobrol sebagainya. Semoga ini bisa menginspirasi dan kita ketemu lagi di figur inspiratif selanjutnya di Setitaf TV. Salam Cayo. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.